warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku yang solih-solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Dan insya Allah solihatin juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita bisa sekolah, di sekolah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan adik Hanan. Kemudian kita bisa main cincek lagi, bisa main benteng lagi, bisa bermain sumput-sumputan lagi. Masya Allah ya, ternyata nikmat itu sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajarnya, kita doa terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman berdoa masing-masing ya. Dan sekalian dibaca landasan kita belajar al-ilmu, landasan kita belajar Saqafah Islam ya. Silahkan dibaca masing-masing ya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita ya, yaitu materinya adalah tentang rukun Islam yang kedua. Apakah bunyinya? Betul, kemarin ujiannya rukun Islam betul semuanya ya. Bunyinya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Masya Allah ya, sungguh luar biasa, jawaban antum semua sudah betul ya. Nah, dimana kita tahu yang namanya sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam ya, bagi setiap umat muslim, dimana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya ya, sholat itu terdiri dari 50 rakaat dalam satu hari satu malam ya. Jadi semuanya ada 50 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu berupa keringanan sholat. Jadilah dia sholatnya menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Masya Allah, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kaumnya sehingga ia meminta keringanan kepada Allah, dan begitu cintanya Sang Pencipta kita Allah kepada hambanya, akhirnya ibadah kita diberi diskon, diberi keringanan, yaitu hanya 5 waktu dalam satu hari satu malam ya. Sudahkah antum melaksanakan 5 waktu itu? Tapi ngomong-ngomong, 5 waktu itu apa aja sih ya? Yang pertama adalah di waktu subuh. Ayo, siapa yang hari ini belum sholat subuh tadi? Insya Allah sholat subuh semua ya. Bangunnya nggak kesiangan kan ya? Insya Allah tidak. Kemudian sholat subuh berapa rakaat? Iya betul, sholat subuh ada 2 rakaat. Setelah sholat subuh menjelang siang atau di siang hari, itu adalah sholat zuhur 4 rakaat ya. Semoga nanti kita sholat semua ya, sholat zuhurnya ya. Dijaga awal waktu, ya, dijaga awal waktu sholatnya. Kemudian setelah sholat zuhur adalah sholat asar 4 rakaat juga. Sholat asar, sholat maghrib, setelah itu baru sholat isya. Ada 5 waktu ya. Ada 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, diskonnya luar biasa. Dari 50 rakaat menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dan itu pun banyak umat muslim yang tidak melaksanakan. Kita ucapkan apa? Astaghfirullah. Dan insya Allah teman-teman di SDIT Khairul Ummah sudah melaksanakan semua ya. Amin ya. Nah, mendirikan sholat itu sendiri adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya siapa yang mendirikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Jadi pahala sholat itu sungguh luar biasa ya. Pahalanya akan kita bawa sampai kita
bisa memasuki surganya Allah. Sungguh luar biasa ya. Kemudian di dunia pun selain mendapat pahala, dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa ya. Hanya dengan sholat kita bisa menjadi sabar. Hanya dengan sholat kita bisa menjadi tepat waktu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu itu mengajarkan kita untuk menjadi disiplin tepat waktu. Fahim tum ya. Ayo di sini siapa yang tadi tidak sholat subuh? Insya Allah sholat semua ya. Dan insya Allah teman-teman di sini sholat 5 waktunya insya Allah sudah cukup. Dan tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh orang tuanya ya. Apalagi sudah kelas 3, sebentar lagi mau masuk kelas 4 ya. Jadi tidak ada lagi ya yang sholatnya sampai disuruh oleh orang tua ya. Bangun subuhnya diusahakan tidak lagi dibangunin oleh bundanya ya. Tidak diusahakan belajar sejak dini untuk bangun sendiri ya. Masya Allah antum sudah hebat sekali. Yuk kita tunaikan sholat wajib kita 5 rakaat. Dan kalaupun kita mau mendapatkan pahala yang lebih, Allah juga beri diskon. Hanya sholat dengan sholat tahajud sudah pahalanya banyak sekali, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah, dengan sholat Allah angkat derajat hambanya. Luar biasa ya. Allah itu maha murah, Allah itu maha segalanya ya. Jadi ketika hambanya minta sesuatu yang baik langsung dikasih sama Allah berupa pahala ya. Tapi kalau yang buruk Allah tunda dulu, nanti setelah dilaksanakan baru ditulis dosanya. Nah seperti itu ya. Masya Allah, begitu murahnya Allah ya, begitu murahnya hati Allah memberikan kita peluang pahala yang sangat luar biasa. Begitu bersyukurnya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk banyak melakukan ibadah agar kita mendapat pahala yang banyak, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat. Masya Allah ya, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kemudian diberikan nikmat masih menghirup nafas. Luar biasa ya. Sungguh Allah itu bermurah hati ya kepada hamba-hambanya. Mari kita laksanakan perintah Allah, terutama sholat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai di akhir waktu ya. Jadi mari kita bersemangat untuk mencari ibadah, mencari pahala kepada Allah, berlomba-lomba dalam beribadah. Semangat selalu ya, jangan sampai ketinggalan sholatnya, jangan sampai disuruh oleh orang tua ya untuk sholatnya ya. Diusahakan sholat subuh, bangun paginya tidak dibangunkan oleh orang tua. Belajar sejak dini ya. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku yang solih-solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Dan insya Allah Salihatin juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita bisa sekolah, di sekolah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan adik Hanan. Kemudian kita bisa main cincek lagi, bisa main benteng lagi, bisa bermain sumput-sumputan lagi. Masya Allah ya, ternyata nikmat itu sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajarnya, kita doa terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman berdoa masing-masing ya. Dan sekalian dibaca landasan kita belajar al-ilmu, landasan kita belajar sakofah Islam ya. Silahkan dibaca masing-masing ya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita ya, yaitu materinya adalah tentang rukun Islam yang kedua. Apakah bunyinya? Betul, kemarin ujiannya rukun Islam betul semuanya ya. Bunyinya adalah mendirikan salat 5 waktu. Masya Allah ya. Sungguh luar biasa, jawaban antum semua sudah betul ya. Nah, dimana kita tahu yang namanya salat
adalah kewajiban bagi setiap umat Islam ya, bagi setiap umat muslim, di mana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya ya, sholat itu terdiri dari 50 rakaat dalam satu hari satu malam ya. Jadi semuanya ada 50 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu berupa keringanan sholat. Jadilah dia sholatnya menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Masya Allah, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kaumnya sehingga ia meminta keringanan kepada Allah, dan begitu cintanya Sang Pencipta kita Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hambanya, akhirnya ibadah kita diberi diskon, diberi keringanan, yaitu hanya 5 waktu dalam satu hari satu malam ya. Sudahkah antum melaksanakan 5 waktu itu? Tapi ngomong-ngomong, 5 waktu itu apa aja sih ya? Yang pertama adalah di waktu subuh. Ayo, siapa yang hari ini belum sholat subuh tadi? Insya Allah sholat subuh semua ya. Bangunnya nggak kesiangan kan ya? Insya Allah tidak. Kemudian sholat subuh berapa rakaat? Iya betul, sholat subuh ada 2 rakaat. Setelah sholat subuh menjelang siang atau di siang hari, itu adalah sholat zuhur 4 rakaat ya. Semoga nanti kita sholat semua ya, sholat zuhurnya ya. Dijaga awal waktu, ya, dijaga awal waktu sholatnya. Kemudian setelah sholat zuhur adalah sholat asar 4 rakaat juga. Sholat asar, sholat maghrib, setelah itu baru sholat isya. Ada 5 waktu ya, ada 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, diskonnya luar biasa, dari 50 rakaat menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Dan itu pun banyak umat muslim yang tidak melaksanakan. Kita ucapkan apa? Astaghfirullah. Dan insya Allah teman-teman di SDIT Khairul Ummah sudah melaksanakan semua ya. Amin ya. Nah, mendirikan sholat itu sendiri adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya siapa yang mendirikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Jadi pahala salat itu sungguh luar biasa ya. Pahalanya akan kita bawa sampai kita bisa memasuki surganya Allah. Sungguh luar biasa ya. Kemudian di dunia pun selain mendapat pahala, dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa ya. Hanya dengan sholat kita bisa menjadi sabar. Hanya dengan sholat kita bisa menjadi tepat waktu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu itu mengajarkan kita untuk menjadi disiplin tepat waktu. Fahimtum ya? Ayo di sini siapa yang tadi tidak sholat subuh? Insya Allah sholat semua ya. Dan insya Allah teman-teman di sini sholat 5 waktunya insya Allah sudah cukup. Dan tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh orang tuanya ya. Apalagi sudah kelas 3, sebentar lagi mau masuk kelas 4 ya. Jadi tidak ada lagi ya yang sholatnya sampai disuruh oleh orang tua ya. Bangun subuhnya diusahakan tidak lagi dibangunin oleh bundanya ya. Tidak diusahakan belajar sejak dini untuk bangun sendiri ya. Masya Allah, antum sudah hebat sekali. Yuk kita tunaikan sholat wajib kita 5 rakaat. Dan kalaupun kita mau mendapatkan pahala yang lebih, Allah juga beri diskon. Hanya sholat dengan sholat tahajud sudah pahalanya banyak sekali, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah, dengan sholat Allah angkat derajat hambanya. Luar biasa ya. Allah itu maha murah, Allah itu maha segalanya ya. Jadi ketika hambanya minta
sesuatu yang baik langsung dikasih sama Allah berupa pahala ya. Tapi kalau yang buruk Allah tunda dulu, nanti setelah dilaksanakan baru ditulis dosanya. Nah seperti itu ya, Masya Allah, begitu murahnya Allah ya, begitu murahnya hati Allah memberikan kita peluang pahala yang sangat luar biasa. Begitu bersyukurnya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk banyak melakukan ibadah agar kita mendapat pahala yang banyak, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat. Masya Allah ya, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kemudian diberikan nikmat masih menghirup nafas, luar biasa ya. Sungguh Allah itu bermurah hati ya kepada hamba-hambanya. Mari kita laksanakan perintah Allah, terutama sholat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai di akhir waktu ya. Jadi mari kita bersemangat untuk mencari ibadah, mencari pahala kepada Allah, berlomba-lomba dalam beribadah. Semangat selalu ya, jangan sampai ketinggalan sholatnya, dan jangan sampai disuruh oleh orang tua ya untuk sholatnya ya. Diusahakan sholat subuh, bangun paginya tidak dibangunkan oleh orang tua. Belajar sejak dini ya. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.